membantu adik-adik semua. Siapa yang mau tanya pertama? Oke, Amin mau nanya apa? Bagaimana peran teknologi dalam industri pertanian? Peran teknologi dalam industri pertanian. Teknologi dalam industri pertanian itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Contoh ya, teknologi pemupukan. Jadi kita menciptakan pupuk yang bagus supaya hasil panennya meningkat. Contoh lagi, kita menciptakan teknologi bibit unggul supaya hasil panennya melimpah, supaya lebih tahan terhadap hama. Itu contoh-contoh teknologi di bidang pertanian. Gimana? Mengerti? Oke. Selanjutnya siapa yang bertanya? Oke. Apa saja jenis teknologi pertanian yang sudah dikaji BPTP? Di BPTP itu secara garis besar kita mengkaji teknologi budidaya tanaman, kita mengkaji teknologi peternakan, kemudian ada olahan hasil pertanian, kemudian pengolahan limbah, kemudian kami juga mengkaji dari sisi bidang sosial ekonomi pertanian. Selanjutnya, siapa lagi yang mau nanya? Saya. Oke. Teknologi pertanian jenis apa yang cocok diterapkan di Jakarta? Oke. Jakarta itu kan padat penduduk, kemudian luas lahannya terbatas, sehingga pertanian perkotaan yang cocok dikembangkan di Jakarta adalah pertanian yang berbasis teknologi pertanian presisi, namanya precision agriculture bahasa Inggrisnya. Nah, contohnya misalnya juga pertanian-pertanian yang hemat ruang. Jadi misalnya tanamannya nanti bersusun vertikal atau ditanam di dalam ruangan indoor ya, hidroponik indoor seperti itu. Kemudian yang menggunakan pot, menggunakan polybag sehingga tidak harus ditanam di tanah, di lahan, bisa disusun secara meningkat tuh kayak ini yang di dinding tuh vertikal gitu kan, yang merah di dinding tuh ditempel di dinding itu namanya vertikal gitu kan, ditanamnya itu vertikal begitu. Kemudian pertanian presisi itu yang bagaimana, yang serba otomatis, jadi penyiramannya otomatis, pemupukannya otomatis, sehingga pulang kerja, pulang sekolah, teman-teman sibuk, jalan sendiri alatnya. Itu pertanian yang cocok diterapkan di Jakarta. Itu mengerti? Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Oke. Apa itu tujuan BPTP memperkenalkan teknologi yang terbaru kepada para petani? Oke. Tujuan BPTP memperkenalkan teknologi yang terbaru kepada petani itu yang pertama, karena kami memperbaiki teknologi yang sudah ada. Jadi teknologi yang ada di masyarakat itu kami perbaiki supaya hasilnya lebih optimal. Mungkin, kalau menanam sayur oleh masyarakat baru dipupuk sekali, kita beritahu enggak, yang betul itu dipupuk 2 kali, 3 kali tergantung komoditasnya. Cara pemupukannya itu yang betul seperti ini loh, begitu. Jadi itu tujuannya kami memperkenalkan teknologi. Yang pertama memperbaiki yang sudah ada, mengoptimalkan hasilnya supaya hasilnya lebih baik. Yang kedua, kami membuka lapangan usaha baru, memberikan inspirasi ke masyarakat Jakarta, lapangan-lapangan usaha baru di bidang pertanian. Karena kan tadi ada kami mengkaji misalnya olahan hasil ya. Di situ kami misalnya yang mudah tuh fortifikasi. Fortifikasi itu pencampuran sayuran terhadap makanan lain. Misalnya kita perkenalkan ke teman-teman
kelor, tepung kelor. Ini kelor kita tepungkan. Cara menepungkan daun kelor itu seperti ini loh. Kemudian daun kelor itu kita fortifikasi, kita tambahkan ke makanan lain. Contoh, kita masukkan ke puding, kita masukkan ke cake, ke kue, sehingga itu nilai tambah kuenya, pudingnya jadi lebih bergizi. Nah itu kan bisa dijual. Itu menjual tepung kelor itu membuka lapangan usaha baru, ide-ide usaha baru ada di situ. Menjual puding sehat, makanan sehat, itu dari teknologi olahan hasil pertanian yang kita perkenalkan. Jadi selain memperbaiki, kita juga mengajak masyarakat untuk membuka peluang-peluang usaha yang baru. Salah satunya seperti itu. Gimana? Oke, siap. Ada lagi? Ya, siapa? Hambatan apa yang dihadapi BPTP dalam menyelesaikan program swasembada pangan? Hambatan yang kita hadapi dalam program swasembada pangan. Jadi di Jakarta itu yang pertama lahannya sangat terbatas. Kemudian alih fungsi lahan itu cepat gitu loh. Jadi sebentar kita bisa pakai tanam, besok kita udah jadi rumah, kos-kosan, gedung dan bangunan. Itu yang menyebabkan pertanian itu susah kalau harus berdasarkan lahan gitu. Sehingga kemudian yang kedua, sudah jarang anak muda sekarang yang tertarik untuk mengembangkan pertanian, sehingga itu salah satu faktor yang menghambat pengembangan pertanian di Jakarta. Begitu. Bagaimana? Oke. Selanjutnya, Arya, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara memanfaat lahan sempit di halaman rumah agar bisa ditanami tanaman yang bermanfaat? Oke, cara memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit, seperti tadi kakak bilang, itu bisa menggunakan pertanian dengan sistem bertingkat. Kita menggunakan rak verdi, kemudian kita bisa menanam di pot, kita bisa menanam di polybag. Kita juga bisa menanam menggunakan hidroponik, jadi nggak butuh tanah, nggak butuh media tanam. Hidroponik kan cuma pakai air ya, air yang diberi nutrisi. Itu bisa juga seperti itu cara menanamnya. Kemudian kalau teman-teman tahu bisa di googling tuh, kita bisa juga dengan microgreen, teknologi microgreen itu kita tetap bisa memanfaatkan lahan yang terbatas yang ada di rumah. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya, gimana? Apakah BPTP sering mengadakan penyuluhan kepada warga sekitar? Penyuluhan, kami melakukan kegiatan penyuluhan. Melalui apa? Kami biasanya melakukan pelatihan mengenai misalnya cara budidaya bawang, pelatihan hidroponik, bagaimana cara memelihara hidroponik. Kami sering melakukan pelatihan olahan pasca panen. Tadi misalnya mengajarkan ibu-ibu PKK, ibu-ibu warga masyarakat cara membuat puding bayam, makanan-makanan yang kita fortifikasi tadi. Kemudian selain itu kami juga punya media sosial, medsos, ada Facebooknya kita, ada YouTube-nya kita, ada IG gitu. Jadi untuk teman media sebagai media edukasinya kita, itu kita punya itu. Jadi teman-teman yang butuh informasi tentang apa itu vertikultur, apa itu pertanian organik, apa itu hidroponik, itu bisa dilihat salah satunya di sosmednya BPTP Jakarta. Kemudian selain itu kami juga punya brosur, leaflet seperti itu yang bisa dibagikan ke masyarakat. Itu sudah jelas? Oke, berikutnya ada lagi yang tanya? Ya. Oke, gimana? Apakah BPTP membuat pupuk sendiri? Kami salah satu yang kami kaji di sini itu kami pemupukan. Kami membuat pupuk sendiri, tapi tidak untuk dijual ya. Untuk bahan pelatihan kalau teman-teman mau berlatih membuat kompos kami ada. Kemudian pupuk itu juga kita gunakan tapi untuk halaman kantor. Jadi sampah-sampah yang organik yang di sini itu kita olah sendiri. Kemudian hasilnya juga kita pakai sendiri di tanaman-tanaman yang ada di kantor sini. Begitu. Pupuk yang kita buat itu antara lain pupuk kompos, vermikompos. Kalau teman-teman nanti mau lihat, ada bisa di belakang kita tunjukkan. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ya, Arya, bagaimana?
pupuk apa yang aman digunakan oleh masyarakat pada umumnya? Oke, pupuk yang aman digunakan. Pada dasarnya pupuk itu ada dua jenis ya, pupuk organik dan pupuk anorganik, ya kan? Kalau pupuk organik itu yang berasal dari hijauan, hijauan, kemudian kotoran pupuk kandang, kompos, itu pupuk organik. Kalau pupuk anorganik itu yang pupuk kimia, urea, NPK, TSP, kayak gitu. Biasanya yang ada dalam pola pikir masyarakat itu pupuk anorganik itu nggak aman. Yang aman, yang sehat itu pupuk kompos. Padahal setiap pupuk itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi bukan berarti pupuk anorganik itu nggak aman. Gitu. Pupuk organik itu kelebihannya dia itu nggak mencemari lingkungan, mengurangi pencemaran, karena kan kita limbah-limbah organik kita composting, kita jadikan kompos gitu kan. Kemudian dia itu memperbaiki struktur tanah, jadi tanah yang nggak bagus jadi bagus, itu dengan pupuk anorganik. Masalahnya pupuk organik itu miskin unsur hara makro. Jadi unsur hara itu ada dua, makro dan mikro. Kalau sama kayak kita vitamin itu ada vitamin yang makro itu kayak vitamin A, vitamin C, itu vitamin makro. Tapi kalau yang vitamin mikro itu kayak zat besi gitu, yang kecil-kecil tuh zat besi apa. Nah sama tanaman juga kayak gitu, ada unsur hara makro NPK, CAMDS, ada unsur hara mikro Fe, Mg, yang seperti itu. Unsur hara makro itu nggak ada di pupuk kompos, di pupuk organik itu sedikit, sehingga kita tetap memerlukan pupuk anorganik dengan syarat pemakaiannya harus benar, sesuai dosis, sesuai waktu, sesuai cara. Itu kalau pupuk itu digunakan dosisnya tepat, dosisnya harusnya cuma 1 sendok makan misalnya, digunakannya tepat dosisnya. Waktunya kapan? Misalnya 10 hari setelah tanam. Waktunya, caranya bagaimana? Ditaburkan. Kalau cara, waktu, dosisnya itu tepat, maka pupuk anorganik pun aman untuk digunakan. Jadi tidak selalu yang aman adalah pupuk organik. Pupuk organik aman, cuma dia punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita tetap nggak bisa terlepas dari pupuk anorganik. Syaratnya anorganik harus dipakai sesuai dengan prinsip 5 tepat. Tepat waktu, tepat dosis, tepat caranya, yang kayak gitu. Oke? Siap? Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Oke? Bagaimana cara agar anak-anak bisa menyukai dunia pertanian? Bagaimana? Agar anak-anak menyukai dunia pertanian itu, kalau kami ya di PPTP itu yang pertama, biasanya kalau untuk adik-adik TK itu kita melakukan wisata edukasi, agro edu wisata. Jadi wisata pertanian untuk memperkenalkan ke adik-adik, misalnya yang dari tingkat TK tuh kita ajarkan, ini loh cara, ini tanaman sayur, ini tanaman cabai, kita perkenalkan nih untuk anak-anak yang kecil yang masih TK, kita perkenalkan jenis-jenis sayuran, kita ajak untuk panen bersama sehingga mereka tertarik untuk minat. Kalau misalnya untuk anak yang belum TK nih, lebih balita lagi, gimana kita mengajak, kita beliin mereka mainan traktor-traktoran atau gunting sayur-sayuran, yang mainan-mainan itu kan untuk memperkenalkan pertanian tuh. Nah terus kemudian kita ajak ke wisata edukasi. Terus kalau teman-teman SD nih, biasanya kita ajak praktek menanam. Coba sih menanam tapi yang gampang-gampang nih, misalnya menanam kangkung yang seminggu udah numbuh, bayam. Kita praktek menanam yang gampang-gampang kayak gitu, sehingga nanti teman-teman jadi tertarik untuk ternyata menanam itu menyenangkan ya, ternyata gampang, hasilnya itu bisa dimakan, bisa untuk hiasan kalau menanam tanaman hias gitu kan. Jadi pada tertarik nih buat nanam gitu kalau kita di situ, kalau kita di BPTP seperti itu. Gimana? Oke? Ada lagi?
Ada yang mau nanya? Oke, siap. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas waktu serta dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Pertanian Maju, mandiri, modern. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pertanian. pertanian Maju, mandiri.